Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan mengulang lagi atau mereview apa yang tadi siang sudah kita bahas bersama-sama, yaitu bagaimana kita menganalisa galat. Galat atau kesalahan atau error itu adalah istilah yang sama. Jadi saya kira tidak perlu bingung. Ya memang eh, sekali lagi di buku-buku yang disediakan sumber rujukan atau referensi memang beberapa menggunakan kata-kata yang terkadang bisa galat ataupun kesalahan maupun error, tapi intinya adalah itu sebuah hal yang sama ya. Nah, kita pakai galat saja. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi ampiran terhadap solusi sejatinya. Jadi semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Ya. Jadi error itu semakin mendekati nol ya, itu dianggap semakin kecil ya, galatnya itu ya. Nah itu semakin teliti, jadi hampirannya, nilai hampirannya itu mendekati nilai sejatinya atau nilai pastinya. Itu di sini istilahnya adalah menjadikan semakin teliti untuk solusi numerik yang didapatkan. Nah, kemudian apa yang harus kita pahami yaitu satu, bagaimana menghitung galat, dan yang kedua, bagaimana galat itu bisa timbul. Oke. Biasanya galat itu ditulis dengan E, huruf E ya, huruf E, tapi E-nya itu ya ini E huruf Yunani ya, atau epsilon apa saya kurang tahu, tapi yang jelas ini kebanyakan ditulis seperti ini. Nah, A ini adalah nilai hampiran atau nilai hasil pengukuran ya, terhadap nilai sejati A. Ini atopi itu nilai hampiran. Kemudian A ini yang ada topinya ini adalah nilai sejati hasilnya. Maka bisa dirumuskan error ya, sama dengan nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran, disebut galat. Nah, jikalau ini error, jadi error itu ada tiga ya, error mutlak, error relatif, dan error relatif hampiran. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kalau error mutlak berarti perhitungan ini, pengurangan ini adalah bernilai absolut atau mutlak, atau hasilnya harus selalu positif. Nah, jadi misalkan di sini nilai sejatinya itu 10,45, kemudian nilai hasil pengukurannya atau nilai hampirannya 10,5 ya, jadi errornya adalah 10,45 dikurangi 10,5, hasilnya adalah minus 0,05. Tapi kalau ini dianggap galat mutlak, ini berarti nilainya adalah 0,05 ya. Jadi seperti itu. Jadi error itu kita umumnya error ya, biasanya itu terjadi karena pengamatan, saja pengamatan. Oke, bisa saja pengamatan. Ya. Kemudian kita akan masuk ke contoh yang mungkin lebih tepat atau lebih pas ya ini. Jadi ini, nah kita dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu pengukuran panjang jembatan dan panjang sebuah pensil. Ya. Jadi dikatakan sebuah jembatan itu memiliki panjang 10.000 cm atau sekitar 100 meter ya. Nah, ketika diukur ternyata panjangnya 9.999 cm untuk jembatan. Sedangkan pensil ya, ini
dikatakan pensil itu panjangnya 10 cm. Tapi ketika diukur ternyata 9 cm. Nah, kita disuruh menghitung ini galatnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kesalahan absolut atau galat absolut untuk jembatan itu adalah nilai sejati dikurangi hasil pengukurannya atau nilai hampirannya. Di sini dikatakan 10.000 dikurangi 9.999 sama dengan 1 cm ya untuk jembatan. Nah, sedangkan untuk pensil itu errornya 10 dikurangi 9 sama dengan 1 cm. Nah, di sini timbul sebuah pertanyaan gitu. Apakah kedua error ini adalah sebuah hal yang sama? Ya. Kalau kita ambil hanya kesalahan mutlak atau error absolut atau galat absolut atau error mutlak ya sama saja. Ya, kesannya kurang fair gitu. Karena jembatan itu kalau selisih 1 cm itu nggak akan terlalu kelihatan gitu ya, nggak akan mencolok kelihatannya ya, nggak terlalu signifikan. Nah, sedangkan untuk pensil itu dikatakan 10 cm kemudian berkurang 1 cm itu akan kelihatan sekali gitu ya. Sampai di sini mungkin bisa dipahami ya. Jadi akhirnya ada lagi cara penghitungan error ya, supaya benar-benar bisa ya imbang lah. Pakainya adalah kesalahan relatif atau ER. ER itu rumusnya adalah error dibagi hasil pengukuran dibagi nilai aslinya ya. Nah, di error dibagi nilai aslinya. Nah, untuk ini bisa dikali 100% silakan, tidak juga silakan ya. Nah, untuk jembatan ya itu ketika dikali dihitung satu ya, errornya kan 1 dibagi 10.000 nilai sejati ya, itu adalah mengalami error relatif 0,01% ya. Nah, sedangkan untuk pensil dengan perhitungan yang sama ya, 1 dibagi 10 kali 1% itu menghasilkan 10%. Di sini kelihatan sekali bahwa error relatif untuk pensil itu 10%. Jadi di sini kelihatan mencolok kalau pensil kehilangan 1 cm dibanding dengan jembatan yang tadi kehilangan 1 cm. Jadi kesalahan relatif pensil ini jauh lebih besar. Jadi kesimpulan yang dapat diambil bahwa pengukuran jembatan memberikan hasil yang baik, memuaskan ya. Sementara hasil pengukuran pensil tidak memuaskan ya. Memang ya, oke. Seperti itu. Nah, sampai sini mungkin sudah bisa dipahami ya. Kemudian pada kenyataannya ya, ada beberapa hal yang sebenarnya ya, misalkan seperti ini ya. Jadi kita disuruh menghitung nah, ada lagi yang namanya galat relatif hampiran. Jadi nanti mungkin bisa dicoba ya. Mengapa kita juga harus mencari galat relatif hampiran? Ya karena itu tadi sebenarnya nilai sejati, kita ambil contoh jembatan, itu kan hanya katanya aja ya 10.000 cm katanya, yang dibangunnya proyeknya 10.000 cm.
Nah, tapi ketika diukur ya itu tadi hanya 9.999, tapi selisih 1 cm. Nah, itu bisa dicari pakai galat relatif hampiran. Rumusnya hampir sama dengan galat relatif, hanya pembaginya adalah nilai hasil pengukuran atau nilai hampiran, bukan nilai asli. Ya. Nanti silahkan dihitung sendiri ya. Nah, untuk ketiga galat tadi, ya ketiga galat tadi, galat mutlak, galat relatif, galat relatif hampiran, itu adalah ya, penghitungan galat menggunakan metode analitis. Ya. Jadi dengan rumus tertentu, formulasi tertentu, kita masukkan angka-angkanya, kemudian kita dapatkan hasilnya. Ya. Nah, pada kenyataannya, terkadang ada beberapa bilangan atau data dengan jumlah yang sangat besar ini, dan kita butuh perangkat ya, dalam ini adalah komputer untuk mencari tahu solusinya, ya, mencari tahu solusinya. Berbedanya gini, secara kasarnya, kalau metode analitis, manusia bisa melakukan, komputer bisa melakukan, ya, atau manusia mau melakukan. Tapi kalau metode numerik, ya, metode numerik mencari bilangan yang besar, komputer itu bisa melakukan dan bisa memberikan solusi, meskipun itu ada errornya, tapi tetap diberikan solusi atau jawaban. Tapi kalau manusia, ya terkadang belum mau untuk menghitungnya, tidak mau, karena memang sangat besar tadi itu bilangannya. Ya. Nah, contoh di sini kita pakai pendekatan lain, ya, itu perhitungan numerik dengan menggunakan pendekatan lelaran atau iterasi atau perulangan. Ya. Kalau dalam bahasa algoritma itu perulangan, ya, biasanya memakai coding itu for atau while, ya, while 2 kemudian n, ya. Jadi kita membuat semacam iterasi, kemudian iterasi itu dibatasi sampai toleransi berapa baru dia berhenti. Nah, jadi ciri khas perhitungan numerik itu adalah ada iterasinya, ya, biasanya ada iterasinya, karena ya dalam tanda kutip dia pakainya trial and error, ya, komputer itu kan angkanya random, ya, dia menebak. Kalau kita lihat algoritma untuk kecerdasan buatan yang nilai awalnya error seperti neural network, kemudian FCM atau K-means, itu kan awalnya error, kemudian nanti lama-lama dia konvergen, kan seperti itu. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Itu yang dilakukan oleh mesin komputer untuk nah, rumusnya adalah error RA ini, ya, error iterasi atau error ya, error aja lah, ya. Itu sama dengan AR plus 1 minus AR dibagi AR plus 1, ya. Nah, AR plus 1 ini adalah nilai hampiran iterasi sekarang, ya, R plus 1. Ya. Nah, AR itu nilai hampiran iterasi sebelumnya. Nah, oke. Kita langsung ke contoh saja. Nah, proses iterasi dihentikan bila nilai absolut errornya itu lebih rendah dari toleransi galat yang diberikan atau dispesifikasikan. Nah, efeknya semakin kecil error toleransi ini atau toleransi galat ini, semakin teliti solusinya, namun semakin banyak proses iterasinya. Relararannya, iterasi, relaran, perulangan itu sama, jangan bingung, ya. Jadi intinya kalau pengen jawabannya lebih mendekati, ya itu apa istilahnya, toleransinya yang tambah diperkecil, itu kalkulasinya diperkecil terus gitu. Nah, nanti akan ketemu, cuman memang loadingnya agak lama. Kenapa perlu dikasih toleransi? Karena kalau kan nggak ditoleransi, dia akan jalan terus. Seperti kemarin saya menyampaikan bahwa pi, ya, pi rumus
pi yang ada di rumus menghitung luas lingkaran itu sebenarnya kan bukan 3,14 tapi 3,14 sekian 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 terus sampai berapa digit bahkan mungkin tidak terhingga. Makanya dihentikan ketika di belakang koma itu ada 2 angka gitu. Jadi supaya nggak terlalu panjang. Nah, sebenarnya sih yang seperti itu. Makanya hasilnya pun nanti hampiran bukan hasil yang pasti atau sejati. Nah, itu makanya ini diberi toleransi. Nah, di sini contoh yang diketahui XR plus 1 sama dengan dalam kurung minus XR plus 1 pangkat 3 ditambah 3 bagi 6. Dengan R atau proses iterasinya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita mencari nilai X di sini sampai toleransinya itu sebesar ini. Nah, toleransi yang di apa namanya yang disepakati adalah 0,00001. Jadi di depan angka 1 ini ada 50 ya. Nah, kemudian angka yang pertama kali dipakai untuk angka tebakan dalam tanda kutip ya, itu 0,5 ya. Ini nggak mesti 0,5 ya, terserah ya. 1 bisa, 2 bisa ya, tapi kan kita cari yang kelihatannya paling mendekati gitu, nah, bisa diprediksi. Jadi jangan sampai terlalu jauh, misalkan 100 ya, 1000 itu kan terlalu jauh. Ya kita yang dekat-dekat saja, dikira-kira saja. Nah, hitung errornya ya sampai mendekati ini. Nah, dengan rumus yang tadi itu didapatkan hasil seperti ini. Ya. Nanti bisa dicoba ya, dengan rumus yang tadi itu ya. Nah, pada iterasi kelima, ya dia berhenti, ya. Dia berhenti di 0,000081. Ini kan sudah lebih kecil daripada error tadi yang disepakati. Nah ini, jadi angka yang tadi di iterasi kelima itu lebih kecil dari error yang disepakati. Nah seperti ini dia berhenti, dan X-nya itu hasilnya adalah solusinya tadi itu, persamaan tadi adalah 0, X-nya itu 0,4814052. Ya, selanjutnya. Ya, secara manual kurang lebih seperti ini ya. Jadi setiap errornya belum lebih kurang dari error yang disepakati tadi, dia akan selalu mengulang lagi dengan rumus yang sama, ya, dengan rumus yang sama, tapi dengan inputan yang tentunya berbeda, karena kan sudah semakin iterasi itu semakin mendekati toleransi itu semakin arahnya semakin konvergen, ya harus berhenti ya. Jadi ini kan tadinya nolnya, nah ini seperti ini, kemudian nolnya tambah 2 lagi, sekarang tambah ini nolnya 2, ini 3, ini ada 4, ini sekarang 1, 2, 3, 4, 5 ya, cuman ininya 6 belum 1, berarti ini masih lebih besar ya. Jadi nggak berhenti terus dilanjutkan, ini baru di sini 0,00000 dan sudah 5 ya. 6 ya. Akhirnya dia berhenti, dan ini jawabannya yang paling mendekati dengan toleransi sekian ya, dengan toleransi sekian, yang paling mendekati dengan toleransi sekian ya. Bagaimana kalau ini toleransinya ditambah ya, otomatis iterasi akan dilanjutkan lagi sampai ke toleransi itu gitu. Misalkan ini di depan koma ini saya tambahkan 01 lagi, berarti bukan 5 angka ya, jadi 6 angka. Nah, nanti dia akan panjang lagi gitu. Panjang lagi. Semakin lama lagi, tapi semakin teliti yang gitu. Oke ya. Itu untuk secara manualnya kurang lebih seperti itu. Berikutnya akan kita coba menggunakan Excel ya. Saya sudah ya mencoba ya supaya lebih. Nah, ini kalau memakai Microsoft Excel itu seperti ini ya. Jadi persamaannya ini, kemudian X awalnya ini, errornya ini, itu. Nah, kalau memakai Excel,
kita harus membuat semacam tabel seperti ini ya. Jadi ini tabel R atau iterasi, X itu adalah nilai awal, ini error asli ya, kalau ini error mutlak ya. Nah, karena memang seperti ini ya. Jadi errornya ini nggak boleh negatif ya. Jadi error itu kan dianggap selisih, jadi nggak boleh negatif, harus positif. Nah, saya masukkan, coba saya ulang lagi ya, saya buat di sebelah sini, ini R ya, kemudian ini X ya, kemudian ini saya kopikan aja coba ya. Nah, biasanya sih nanti 3 hasilnya. Nah, oh sama, alhamdulillah. Oke, ya kita masukkan iterasi ke 0 dengan nilai inputan 0,5. Oke. Jadi ini awal, karena awal ini belum bisa dihitung. Nah, sekarang iterasi pertama. Nah, sesuai rumusnya ya, di rumus yang tadi kan ini ya. Ya. Berarti minus X ya. Kita lihat lagi. Ya itu benar. Minus, oke, dalam kurung minus ini ya, ini nah, oke, sama dengan dulu ya, oke, minus ini ya dipangkat 3, oke, ditambah 3 dalam kurung aja biar aman, dibagi 6. Nah, ini. Jadi yang dimasukkan adalah rumus ini. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Saya kasih tanda aja ya. Persamaannya. Ini persamaannya. Persamaannya. Jadi dimasukkan ke sini. Nah, tadi errornya berapa? Ya, error itu rumusnya kan error nilai yang sekarang ya, berarti X yang sekarang dikurangi X sebelumnya dibagi X yang sekarang gitu. Nah, jadi ini ya sama dengan X yang sekarang ya, dalam kurung saja biar aman, dikurangi X sebelumnya ya, dalam kurung dibagi X yang sekarang. Oke, enter. Nah, ini hasilnya. Nah, karena nggak boleh negatif, ini harus dimutlakkan. Caranya pakai ABS. Nih, oke, kita tutup. Enter. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini kita buat toleransinya ya. Jika ini ya nah ini ya, oh ya, jika ini kurang dari 001 ya kan berhenti. Nah, kalau seperti ini berarti hasilnya ini kan berarti dia false, berarti masih apa namanya, masih jalan. Nah, belum sesuai dengan toleransi yang diharapkan. Nah, sekarang kalau di Excel itu mudahnya seperti ini ya, tinggal lihat aja. Nah, turun sini tuh ya, rumusnya tinggal dimasukin. Nah, terus ini belum, masih full terus. Nah, terus ya, terus nah, kalau versi keempat belum, kelima, nah baru true. Oke. Bagaimana? Ini di sini akhirnya ketemu ini jawabannya ya.
di 0, sama ya seperti tadi perhitungan manual itu ya. Di manualnya itu kan kalau nggak salah hasilnya adalah ini ya. Nah, hasilnya ini kan. Nah, 0, di depan angka 8 itu ada 6 nol. Ada 6 buah angka 0. Nah, sedangkan di sini ya sama kan? Nih 8,04 dengan pangkat min 06, berarti di depan angka ada 6 angka 0 di depan angka 8. Jadi jawabannya benar. Nah, misalkan kita tambah toleransinya ya tidak seperti ini ya, ini kita tambah lagi ya. Berarti tinggal ditambah saja di sininya, ditambah lagi seperti ini. Nah, nanti ini menghasilkan ini nanti beda lagi hasilnya dia. Nah, sampai sini masih false ya, sampai sini masih false ya, terus dia akan terus. Nah, baru true di angka ya di depan angka 9 ada 7 angka 0 itu baru true. Nah, ini berarti semakin teliti lagi gitu ya. Kalau nggak pakai toleransi ya dia akan terus gitu. Misalkan tidak pakai toleransi ya dia kan nggak akan berhenti, dia ya terus. Nah, ini terus seperti ini gitu. Nah, kan pakai toleransi gitu. Nanti ya perhitungan akan pernah berhenti. Karena memang ini di si apa namanya di persamaan ini memang amat sangat sulit untuk mencari nilai sejatinya. Sama itulah tugas metode numerik untuk mencari yang seperti itu. Karena sulit tadi, makanya diserahkan dengan metode numerik atau dengan menggunakan iterasi tadi. Karena dengan metode analitis memang sangat sulit ya, hampir tidak mungkin untuk menemukan itu, apalagi kita manusia kan punya keterbatasan untuk mencari tadi ya sampai ya, menghitung manual saja ya. Mungkin bisa dicoba dengan soal-soal yang lain ya, tapi dengan mungkin cara yang sama kita bisa memahami apa itu metode numerik yang digunakan untuk mencari nilai solusi ya, yang sifatnya hampiran. Oke, saja nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen, kita tetap bisa diskusi bersama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.